Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Karina Chandra, NIM 19026111055. Saya merupakan dokter muda yang saat ini berada di Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif periode 15 Juni sampai dengan 28 Juni 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi mengenai manajemen perioperatif bagian 3 postoperatif. Sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa definisi dari manajemen perioperatif. Seperti yang sudah diucapkan pada video sebelumnya, bahwa manajemen perioperatif ini merupakan perawatan pasien yang dilakukan oleh praktisi klinis multidisipliner yang dimulai dari saat persiapan operasi sampai dengan pasien pulih sepenuhnya di luar tindakan operasi dan prosedur yang dijalankan. Adapun tujuan dilakukan manajemen perioperatif ini adalah untuk perawatan sebelum, saat, dan setelah operasi dalam tujuannya mencapai kondisi pasien yang ideal untuk menjalani operasi. Manajemen perioperatif ini dapat dibagi menjadi 3, yaitu preoperatif atau sebelum operasi, durante operatif atau saat operasi, dan postoperatif atau setelah operasi. Yang mana pada kali ini kita akan membahas mengenai postoperatif. Manajemen postoperatif. Jadi definisi dari postoperatif itu sendiri adalah periode yang dimulai setelah selesai pembedahan dan anestesi hingga pasien pulih dari pengaruh anestesi. Adapun manajemen yang dilakukan selama postoperatif ini meliputi unit atau ruangan perawatan pasca anestesi atau yang disingkat dengan PACU dan monitoring serta intervensi pasca anestesi. Tujuannya adalah untuk mengurangi angka mortalitas pasca operasi, untuk mencegah komplikasi seperti infeksi, untuk mengusahakan percepatan penyembuhan luka operasi, untuk mengurangi biaya perawatan pada periode pasca operasi, dan untuk mengembalikan pasien ke dalam kondisi pemulihan terbaik pasca anestesi. Pada kali ini dibahas post anesthetic care unit atau PACU dan beserta komponen-komponennya yang meliputi pengertian, staf, peralatan, alur perawatan, rekomendasi pemantauan, masalah yang sering ditemui, skor pemulihan, dan pemindahan pasien dari PACU. PACU adalah kepanjangan dari Post Anesthesia Care Unit. Disebut juga dengan ruang pemulihan atau yang disingkat dengan RR atau Recovery Room. Merupakan suatu ruangan khusus pasca anestesi atau bedah yang memenuhi kriteria berupa lokasi yang harus dekat dengan ruang operasi atau instalasi bedah dan aksesnya mudah terhadap instalasi radiologi, bank darah, dan laboratorium. Juga dilengkapi dengan peralatan monitoring dan perlengkapan emergensi serta memiliki personel yang sudah terlatih. Adapun penerimaan pasien di ruangan PACU memenuhi kriteria berupa 1. Identitas pasien, kemudian status fisik pasien pre-anestesi, prosedur pembedahan, jenis atau teknik anestesi yang diberikan, perjalanan selama anestesi atau pembedahan, riwayat terapi yang relevan termasuk alergi, dan antisipasi permasalahan. PACU ini juga memiliki standar-standarnya. Misalnya adalah semua pasien yang telah menjalani suatu manajemen anestesi harus masuk PACU, kemudian transport pasien menuju PACU harus didampingi oleh anggota tim anestesi yang mengetahui kondisi pasien tersebut. Saat di PACU, setiap pasien harus dilakukan evaluasi awal dan melakukan serah terima laporan anestesi. Evaluasi harus dilakukan berkala dan berkelanjutan selama di PACU, dan hanya anestesiologis yang bisa bertanggung jawab dan memutuskan pasien untuk kembali ke ruangan atau discharge. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai staf PACU. Staf PACU ini adalah orang-orang yang dipilih yang memenuhi kriteria sebagai berikut, di mana staf PACU ini harus bisa melakukan pemeriksaan vital sign dan status general, bisa melakukan penanganan pasien sesuai dengan perkembangan pasien tersebut, memiliki sertifikasi Basic Life Support dan minimal 1 staf bersertifikat ALS, bisa melakukan balance cairan dan manajemen atau pemberian cairan ataupun obat secara intravena, kemudian bisa melakukan pemberian obat secara analgesik, antimimetik, dan obat-obatan lain sesuai dengan protap setempat, dan bisa melakukan pemeriksaan awal sesuai dengan protap. Adapun peralatan PACU yang harus selalu tersedia adalah berupa pulse oximeter,
tekanan darah non-invasif, EKG, nerve stimulator, termometer, kapnograf. Peralatan kamar operasi, pacu, dan ruang perawatan harus sesuai. Adapun alur perawatan pasien pacu adalah pasien masuk ke dalam ruang pacu, kemudian dipantau, diamati, dan dilakukan tindakan. Kemudian apabila sudah sesuai dengan kriteria pulang, maka pasien sudah bisa keluar dari pacu atau discharge. Nah, untuk rekomendasi pemantauan pacu itu ada dua, yaitu monitoring yang dilakukan secara rutin dan monitoring yang dilakukan opsional. Untuk monitoring rutinnya, bisa dilakukan pemantauan terhadap respirasi berupa laju napas, patensi jalan napas, dan saturasi oksigen. Untuk pemantauan kardiovaskular, bisa dilakukan pemantauan terhadap laju nadi dan tekanan darah, kemudian bisa dilakukan juga monitor mengenai tingkat kesadaran, suhu tubuh, dan nyeri. Untuk monitoring opsional, tergantung dari pasien. Bisa dilakukan pemeriksaan atau pemantauan melalui elektrokardiogram, blokade neuromuskular, suhu, urin melalui urin output, drain, dan pendarahan. Adapun beberapa permasalahan yang mungkin dialami selama di ruang pacu, meliputi pasien yang gelisah, pasien dengan gangguan pernapasan, pasien dengan gangguan kardiovaskular, pasien dengan gangguan fungsi ginjal, pasien yang mual muntah, menggigil, dan ada yang mengalami nyeri. Sekarang kita akan membahas satu-satu, mulai dari pasien yang mengalami gangguan permasalahan gelisah. Biasanya pasien yang gelisah ini disebabkan oleh karena hipoksia, asidosis, buli-buli penuh, kesakitan, dan efek samping ketamin, di mana kita bisa melakukan evaluasi terhadap pasien ini dengan cara menyingkirkan penyebabnya dan memberikan obat penenang seperti midazolam. Gangguan atau permasalahan lain di ruang pacu seperti gangguan pernafasan bisa terjadi obstruksi jalan napas maupun depresi pernafasan. Untuk obstruksi jalan napas, biasanya akan ada sumbatan lidah pada hipofaring, spasme laring, lendir dan air liur, bekuan darah, dan muntahan. Evaluasi dari gangguan pernafasan obstruksi jalan nafas bisa dilakukan dengan tindakan sesuai penyebabnya. Untuk depresi pernafasan, biasanya merupakan efek samping dari obat narkotika, efek sisa obat pelumpuh otot, maupun gangguan keseimbangan elektrolit. Kita bisa melakukan evaluasi dengan memberikan bantuan napas maupun tindakan yang sesuai dengan penyebabnya. Untuk gangguan kardiovaskular, bisa terjadi gangguan terhadap tekanan darah dan gangguan irama jantung. Untuk gangguan tekanan darah, bisa terjadi hipertensi maupun hipotensi pada pasien. Untuk hipertensi, biasanya terjadi akibat nyeri pasca bedah, buli-buli penuh, hipoksia. Untuk pasien dengan hipotensi biasanya terjadi akibat perdarahan, defisit cairan, maupun depresi otot jantung. Kita bisa mengevaluasi gangguan tekanan darah pada pasien dengan melakukan tindakan sesuai dengan penyebabnya. Kemudian untuk gangguan irama jantung, biasanya disebabkan karena gangguan keseimbangan elektrolit seperti hipo atau hiperkalemia, asidosis atau alkalosis, dan hipoksia hiperkapnu. Untuk gangguan fungsi ginjal, biasanya terjadi masalah pada bagian prerenal seperti syok hipovolemik, masalah pada renal, maupun masalah postrenal seperti retensi urin. Evaluasinya sama, kita lakukan tindakan sesuai dengan penyebabnya. Kemudian selanjutnya permasalahan pasien yang mengalami mual muntah. Biasanya pasien mual muntah ini akibat pemakaian opioid, bedah intraabdomen, hipotensi. Dan ini bisa menyebabkan aspirasi asam lambung serta sumbatan jalan nafas pada pasien. Cara mengevaluasinya adalah dengan memberikan obat antiemetik berupa obat ondansetron dan aspirasi pasien dengan menggunakan intubasi trakea nafas buatan. Untuk permasalahan pasien lain, misalnya pasien yang menggigil, biasanya disebabkan oleh hipotermi maupun hipertermi. Untuk pasien yang menggigil karena hipotermi, biasanya terjadi karena adanya efek obat bius dan kehilangan panas tubuh. Tata laksananya bisa dilakukan dengan pemberian selimut pada pasien dan petidin.
Untuk pasien yang menggigil karena hipertermi, biasanya karena efek obat bius. Tata laksananya adalah dengan pendinginan pada pasien tersebut. Selanjutnya adalah permasalahan nyeri pada pasien. Biasanya nyeri diakibatkan karena kerusakan jaringan akibat trauma bedah. Evaluasi yang bisa kita lakukan adalah dengan menggunakan premedikasi dan pelihara dengan opioid atau NSAID. Bisa dengan intramuskular, bolus intravena, ataupun dengan drip. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kriteria keluar dari PACU. Adapun kriteria keluar dari PACU, yaitu dengan menggunakan skor Aldred dengan skor 9 sampai 10, tidak ada perdarahan luka operasi, setelah 30 menit pemberian opiat terakhir, tidak ada penyulit yang mengancam maupun tidak ada tindakan atau terapi khusus pada pasien. Adapun penilaian selama pasien berada di PACU ini dengan menggunakan skor sesuai dengan indikasi. Pada pasien dewasa dengan general anestesi biasanya akan dilakukan penilaian dengan menggunakan Aldred score. Pada pasien anak-anak akan dilakukan penilaian dengan menggunakan Stewart score. Pada pasien spinal anestesi akan dilakukan penilaian dengan menggunakan Bromide score. Dan untuk pasien yang one day care biasanya dengan menggunakan skor PADSS. Untuk skor Aldred pada pasien dewasa, ini ada beberapa kriteria penilaiannya dan skornya. Yang kriteria penilaiannya yang perlu kita periksa adalah mulai dari nilai warna, kemudian pernapasan pasien, sirkulasi, kesadaran, dan aktivitas pasien. Kemudian skornya ini nantinya akan dijumlahkan. Apabila di atas 8, maka penderita sudah bisa dipindahkan dari ruang PACU ke ruangan biasa. Kemudian untuk pasien anak-anak bisa dilakukan penilaian dengan menggunakan Stewart score, di mana sama saja kriteria yang dinilai, yaitu berupa pergerakan, pernapasan, dan kesadaran. Kemudian dijumlahkan skornya, apabila mendapatkan skor di atas 5, maka pasien sudah bisa dipindahkan dari ruang PACU ke ruangan biasa. Kemudian untuk pasien dengan spinal anestesi bisa dinilai dengan menggunakan Bromide score. Penilaian atau kriteria penilaian yang dinilai adalah berupa gerakan penuh dari tungkai, kemudian tidak mampu ekstensi tungkai, tidak mampu fleksi lutut, dan tidak mampu fleksi pergelangan kaki. Nah, ini nanti ada skornya masing-masing, di mana kalau gerakan penuh dari tungkai diberi skor 0, tidak mampu ekstensi tungkai diberi skor 1, tidak mampu fleksi lutut diberi skor 2, dan tidak mampu fleksi pergelangan kaki diberi skor 3. Apabila Bromide skornya itu 2, dapat pindah ke ruangan. Nah, ini adalah skor PADSS untuk pasien outpatient atau one day care, di mana skornya apabila dijumlahkan di atas sama dengan 9, maka pasien sudah boleh keluar dari PACU. Nah, kriteria penilaian yang dinilai itu adalah seperti tanda vital, tingkat aktivitas, mual dan muntah, nyeri, dan perdarahan operasi. Di mana masing-masing kriteria ini ada poin-poinnya tersendiri, mulai dari poin 2 paling tinggi dan poin 0 terendah, dan dijumlahkan. Apabila skornya di atas sama dengan 9, maka pasien sudah bisa keluar dari PACU. Untuk pemindahan pasien dari PACU juga ada kriterianya tersendiri, di mana pasien harus sadar penuh, kemudian status respirasi dan oksigenasinya memuaskan, sistem kardiovaskulernya harus stabil, nadi dan tekanan darahnya mendekati nilai preoperasi, perfusi perifernya adekuat, nyeri dan mualnya terkontrol, suhu tubuhnya normal, dan kita bisa meresepkan oksigen dan terapi intravena pada pasien tersebut. Sekian presentasi mengenai manajemen preoperatif bagian 3 postoperatif. Semoga ilmunya bisa dipergunakan dan dimanfaatkan dengan baik. Apabila saya ada salah kata atau ada kurang-kurang, mohon dikoreksi. Dan sekian dan terima kasih.